Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu selaku guru penguji ujian praktik kelompok peminatan MIPA. Perkenalkan, nama saya Ahmad Oktopurnama. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 4, nomor urut absen kedua. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video dari rangkaian pengerjaan ujian praktik kelompok peminatan MIPA yang terdiri dari mata pelajaran fisika, biologi, kimia, dan juga bahasa Indonesia. Tanpa menunggu lama, akan segera saya mulai. Selamat menyaksikan. Sebelum memulai proses praktikum, saya akan menjelaskan mulai dari judul praktikum hingga ke langkah kerja dalam praktikum. Baik, akan saya mulai. Yang pertama, ada judul praktikum atau judul laporannya, yaitu uji kandungan karbohidrat pada makanan dan uji keberadaan enzim petialin pada manusia. Selanjutnya adalah dasar teori. Seluruh makhluk hidup membutuhkan makanan untuk mempertahankan kehidupan. Jika tidak makan dalam jangka waktu yang lama, maka makhluk hidup akan sulit menjalankan aktivitas kesehariannya dan lama-kelamaan akan mati. Pada makanan yang baik, terdapat zat-zat yang dibutuhkan tubuh. Salah satunya adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan suatu zat yang memegang peranan penting bagi makhluk hidup, karena merupakan sumber energi utama bagi tubuh makhluk hidup, terutama manusia. Untuk mengetahui kandungan karbohidrat pada makanan, tentunya kita harus melakukan pengujian. Pengujian tersebut dapat menggunakan cairan Lugol, atau untuk lebih mudahnya kita bisa menggunakan cairan betadin atau yang biasa kita gunakan sebagai obat luka. Sampel makanan yang mengandung karbohidrat ketika ditetesi larutan Lugol, maka larutan Lugol tersebut akan berubah menjadi warna biru kehitaman atau ungu kehitaman. Jika warnanya semakin hitam, maka kandungan karbohidrat yang ada pada sampel makanan yang diuji tersebut cukup banyak. Jika warnanya tidak terlalu hitam, maka kandungan karbohidrat pada sampel makanan yang diuji tersebut tidak terlalu banyak. Penyebab warna larutan betadin atau Lugol berubah menjadi warna biru kehitaman ketika bersentuhan dengan sampel makanan yang mengandung karbohidrat disebabkan karena terjadinya ikatan antara iodin yang terkandung pada Lugol atau betadin dengan karbohidrat yang ada pada sampel makanan sehingga membentuk senyawa kompleks berwarna biru. Untuk mengetahui jumlah kandungan karbohidrat pada sampel, kita tidak bisa menggunakan pengujian sederhana seperti menggunakan larutan Lugol, namun hanya dapat diidentifikasi dengan cara yang kompleks, tentunya melalui laboratorium. Selanjutnya, pada tubuh manusia terdapat berbagai enzim. Enzim sendiri diproduksi secara alami di dalam tubuh. Enzim sangat bermanfaat bagi tubuh karena enzim dapat membuat reaksi kimia yang dapat memperlancar segala kinerja di dalam tubuh. Salah satu enzim yang terdapat pada manusia yaitu adalah enzim petialin. Enzim petialin terletak di mulut yang dikeluarkan melalui air liur. Enzim petialin berfungsi untuk memecah karbohidrat kompleks pada makanan menjadi glukosa sederhana dan maltose. Hal tersebutlah yang membuat makanan yang mengandung karbohidrat akan terasa manis saat dikunyah. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama yaitu adalah makanan apa sajakah yang mengandung karbohidrat. Yang kedua, mengapa makanan yang mengandung karbohidrat dapat mengubah warna betadin atau larutan ujinya menjadi biru kehitaman atau ungu kehitaman. Yang ketiga, bagaimanakah pengaruh enzim petialin terhadap makanan yang mengandung karbohidrat. Yang keempat, mengapa makanan yang mengandung karbohidrat akan terasa manis jika dikunyah. Selanjutnya adalah tujuan praktikum. Yang pertama adalah untuk mengetahui sampel makanan apa sajakah yang mengandung karbohidrat. Yang kedua, untuk membuktikan adanya enzim petialin. Yang ketiga, untuk mengetahui penyebab berubahnya warna betadin pada sampel makanan yang mengandung karbohidrat. Yang keempat, untuk mengetahui penyebab bertambahnya rasa manis pada sampel makanan yang mengandung karbohidrat. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Hipotesis yang pertama yaitu sampel makanan yang mengandung karbohidrat akan berubah warnanya menjadi biru kehitaman ketika ditetesi oleh larutan betadin. Contohnya adalah pisang, biskuit susu, roti, nasi, kentang, ubi, dan juga singkong. Sedangkan sampel makanan yang tidak mengandung karbohidrat yang ditandai tidak berubahnya warna setelah ditetesi betadin atau tetap berwarna seperti betadin adalah jambu, pare, dan tahu. Hipotesis yang kedua yaitu adalah kemaksimalan kerja enzim petialin tergantung pada jenis sampel makanan yang akan diuji. Tidak semua sampel makanan memiliki waktu kunyah yang sama untuk membuktikan keberadaan enzim petialin atau kerja enzim petialin. Jika bekerja secara maksimal,
enzim petialin akan mengubah rasa sampel makanan yang mengandung karbohidrat menjadi manis karena enzim petialin memecah karbohidrat menjadi glukosa dan maltosa. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 11 Februari tahun 2022. Untuk waktunya adalah pukul 8 malam WIB hingga selesai. Bertempat di Jalan Cempaka Putih 2 nomor 6 atau Rumah Ahmad Oktopurnama. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan yaitu ada sendok atau penghalus, kemudian 10 buah wadah kecil. Sebenarnya jumlahnya tergantung pada jumlah sampel yang akan digunakan. Yang ketiga yaitu ada sarung tangan dan masker yang merupakan opsional. Selanjutnya bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu ada 10 sampel makanan yang akan diujikan. Di antaranya ada pisang, biskuit susu, roti, ubi, nasi, kentang rebus, singkong goreng, pare, jambu, dan juga tahu. Dan 2 bahan lainnya sebagai pelengkap yaitu ada larutan betadin atau lugol yang digunakan sebagai larutan uji, dan yang terakhir ada air sebagai pelarut. Selanjutnya adalah penentuan variabel. Yang pertama ada variabel bebas, yaitu seluruh sampel makanan yang dihaluskan dan dikunyah. Kemudian ada variabel terikat, yaitu perubahan warna dan rasa. Dan yang ketiga ada variabel kontrol, yaitu penambahan larutan iodin atau betadin pada setiap sampel makanan yang digunakan. Selanjutnya kita masuk ke langkah kerja praktikum. Langkah kerja praktikum ini saya bagi menjadi 2 karena ada 2 perlakuan, yaitu perlakuan 1 dan perlakuan 2. Pada perlakuan 1 yaitu untuk menguji kandungan karbohidrat pada makanan tentunya. Langkah pertamanya adalah siapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, letakkan seluruh sampel makanan pada wadah kecil yang sudah disiapkan tentunya. Yang ketiga, amati dan catatlah kondisi warna makanan sebelum diberi perlakuan. Yang keempat, mulailah perlakuan dengan diawali menghaluskan makanan dengan diberi sedikit air pada setiap sampelnya. Yang kelima, setelah dihaluskan, tetesi larutan betadin pada setiap sampel dengan jumlah tetesan yang sama. Pada praktikum ini saya menggunakan 5 tetes pada setiap sampelnya. Yang keenam, tunggu hingga sampel makanan yang diuji terjadi perubahan warna. Jika tidak, maka sampel makanan yang diuji tidak mengandung karbohidrat. Yang ketujuh, amati dan catatlah kondisi warna sampel makanan setelah diberi perlakuan. Selanjutnya, pada perlakuan 2 yaitu untuk menguji keberfungsian atau keberadaan enzim petialin. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah siapkan seluruh alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, amati dan catatlah kondisi warna makanan sebelum diberi perlakuan. Yang ketiga, saatnya memulai perlakuan 2 dengan mengunyah sampel makanan terlebih dahulu. Perlu diketahui, lamanya mengunyah makanan yaitu sampai rasa makanannya hilang, yaitu sekitar 2 hingga 5 menit. Yang keempat, sebelum rasa sampel makanan menghilang, catatlah rasa makanan ketika dikunyah. Yang kelima, setelah rasa sampel makanan hilang saat dikunyah, keluarkanlah sampel makanan dari dalam mulut, kemudian letakkan pada wadah kecil. Yang keenam, setelah itu, tetesi larutan betadin pada setiap sampel makanan dengan jumlah tetesan yang sama. Saya menggunakan 5 tetes pada setiap sampel makanannya. Yang ketujuh, tunggu hingga terjadi perubahan pada sampel makanan yang diuji. Yang kedelapan, amati dan catatlah kondisi sampel makanan yang terjadi setelah diberi perlakuan. Nah, itu saja penjelasannya. Mari kita mulai ke proses praktikumnya. Ini merupakan kondisi warna sampel makanan yang akan diuji kandungan karbohidratnya sebelum ditetesi oleh cairan betadin ataupun lugol. Sebelum memulai praktikum, kita menggunakan jas lab dan juga sarung tangan agar terhindar dari kontak langsung dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Setelah menggunakan jas lab dan juga sarung tangan, haluskanlah seluruh sampel makanan dengan ditambah sedikit air, lalu dihaluskan dengan menggunakan sendok. Setelah sampel makanan halus, teteskanlah 5 tetes larutan betadin ke dalam sampel makanan yang akan diujikan. Setelah itu, amati dan catatlah kondisi yang terjadi setelah sampel makanan ditetesi oleh betadin. Nah, ini merupakan kondisi sampel makanan uji karbohidrat setelah ditetesi betadin. Ada yang berubah warna, cairan betadinnya menjadi biru ungu,
atau biru kehitaman. Ada juga yang warnanya tetap warna cairan betadin, yaitu coklat. Ini kondisi 10 sampel makanan yang sudah dikunyah untuk mengetahui kandungan enzim petialin, namun 10 sampel makanan ini belum ditetesi oleh betadin. Pastikan sebelum memulai praktikum kita menggunakan jas lab dan juga sarung tangan. Dan ditambah juga bisa menggunakan masker karena pada perlakuan ini kita sedikit berdekatan dengan sampel makanan yang berkontak langsung dengan air liur yang mungkin banyak mengandung bakteri atau virus. Setelah itu langsung saja teteskan betadin sebanyak 5 tetes ke setiap sampel. Setelah itu, amati dan catatlah kondisi yang terjadi setelah sampel makanan dikunyah dan juga ditetesi oleh betadin. Ini merupakan kondisi dari 10 sampel makanan yang sudah dikunyah dan juga sudah ditetesi oleh betadin. Untuk warna betadinnya, ada yang berubah menjadi ungu kehitaman atau juga biru kehitaman. Dan ada juga yang tidak berubah atau tetap berwarna seperti warna betadin, yaitu coklat. Setelah melakukan praktikum, saya akan memaparkan hasil dari penelitiannya dalam bentuk tabel, kemudian akan ada pembahasannya, dan diakhiri dengan kesimpulan. Baik, akan saya mulai. Yang pertama, sampel 1 ada pisang. Warna awalnya adalah kuning, setelah perlakuan 1 berwarna biru kehitaman namun tidak terlalu pekat. Dan setelah perlakuan 2, rasanya manis saat dikunyah dan berwarna coklat betadin setelah ditetesi betadin. Untuk sampel 2 ada biskuit susu, warna awalnya adalah berwarna coklat, setelah perlakuan 1 berwarna biru kehitaman cukup pekat, dan setelah perlakuan 2 rasanya manis saat dikunyah dan berwarna biru kehitaman yang cukup pekat setelah ditetesi betadin. Untuk sampel ketiga ada roti, warna awalnya itu berwarna putih, kemudian setelah perlakuan 1 berwarna biru kehitaman yang cukup pekat, dan setelah perlakuan 2 rasanya manis saat dikunyah dan berwarna biru kehitaman cukup pekat juga saat ditetesi betadin. Kemudian sampel keempat ada ubi, yaitu warna awalnya adalah oranye, kemudian setelah perlakuan 1 warnanya biru kehitaman yang cukup pekat, kemudian setelah perlakuan 2 rasanya manis hambar saat dikunyah dan berwarna kehitaman yang cukup pekat setelah ditetesi betadin tentunya. Kemudian untuk sampel kelima ada nasi, yaitu berwarna putih awalnya, kemudian setelah perlakuan 1 warnanya biru kehitaman yang cukup pekat, dan setelah perlakuan 2 rasanya manis hambar saat dikunyah dan berwarna biru kehitaman yang cukup pekat setelah ditetesi betadin. Kemudian ada sampel keenam, yaitu kentang. Warna awalnya kuning, setelah perlakuan 1 warnanya jadi biru kehitaman yang cukup pekat, kemudian setelah perlakuan 2 rasanya manis hambar saat dikunyah dan berwarna biru kehitaman namun tidak terlalu pekat, berbeda dengan perlakuan 1 yang biru kehitamannya pekat. Kemudian perlakuan maksud saya sampel ketujuh, yaitu ada singkong goreng, warna awalnya adalah putih kekuningan. Setelah perlakuan 1 warnanya biru kehitaman yang cukup pekat, dan setelah perlakuan 2 rasanya asin manis setelah saat dikunyah dan berwarna biru kehitaman yang pekat juga saat ditetesi betadin. Kemudian untuk sampel 8 ada pare yang warna awalnya hijau, kemudian berwarna coklat atau tidak berubah warna saat setelah dilakukan perlakuan 1, dan setelah perlakuan 2 kondisinya itu pahit rasanya saat dikunyah dan berwarna coklat atau tidak berubah sama sekali seperti pada perlakuan 1. Kemudian sampel 9 itu ada jambu. Warna awalnya ada putih bagian dalam dan tentunya bagian luarnya merah. Kemudian setelah perlakuan 1 berwarna coklat, betadin tidak berubah warna ya betadinnya. Kemudian setelah perlakuan 2 itu rasanya manis asam saat dikunyah dan tetap berwarna coklat betadin. Kemudian untuk sampel ke-10 atau sampel terakhir yaitu adalah tahu. Warna awalnya adalah putih, kemudian setelah perlakuan 1 itu berwarna coklat atau berwarna betadin, dan setelah perlakuan 2 rasanya asin saat dikunyah dan berwarna coklat atau warna betadin. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian pembahasan dan analisis data. Nah, berikut akan saya paparkan pembahasan dan analisis data berdasarkan hasil percobaan yang telah saya kemukakan. Yang pertama, makanan yang mengandung karbohidrat ketika ditetesi betadin, larutan betadin akan berubah warna menjadi biru kehitaman ketika bersentuhan langsung dengan sampel makanan
yang mengandung karbohidrat. Maka dari data di atas, sampel makanan yang mengandung karbohidrat adalah pisang, biskuit susu, roti, ubi, nasi, kentang, dan juga singkong. Yang kedua, makanan yang tidak mengandung karbohidrat ketika ditetesi betadin, maka warna dari larutan betadin tidak akan berubah atau tetap berwarna coklat seperti warna betadin. Maka berdasarkan data di atas atau data yang telah saya kemukakan, sampel makanan yang tidak mengandung karbohidrat adalah jambu, pare, dan juga tahu. Yang ketiga, perubahan warna pada larutan betadin ketika bersentuhan dengan sampel makanan yang mengandung karbohidrat disebabkan karena iodin yang terkandung pada larutan betadin membentuk ikatan dengan karbohidrat atau amilum yang ada pada sampel makanan sehingga membentuk senyawa kompleks amonium iodida yang berwarna biru. Yang keempat, perubahan warna tidak terjadi pada sampel makanan yang tidak mengandung karbohidrat. Karena pada makanan tersebut tentunya tidak ada karbohidrat, tidak ada pati, ataupun juga tidak ada amilum yang mendukung terbentuknya ikatan antara iodin. Sehingga tidak ada juga terbentuknya ikatan kompleks yang berwarna biru kehitaman. Sehingga tidak muncul juga warna biru kehitamannya. Yang kelima, kepekatan warna sampel makanan yang berubah bisa berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh jumlah kandungan karbohidrat pada sampel makanan yang diuji, yang nantinya juga mempengaruhi banyaknya jumlah ikatan yang terbentuk antara iodin dan amilum. Semakin banyak kandungan karbohidratnya, maka warna sampel makanan setelah ditetesi betadin akan semakin hitam pekat. Namun sebaliknya, jika kandungan karbohidratnya sedikit, maka warna sampel makanan setelah ditetesi betadin akan tidak terlalu pekat. Dalam percobaan ini yang paling sedikit mengandung karbohidrat adalah pisang, karena setelah perlakuan 1, warna biru kehitamannya itu tidaklah terlalu pekat, yang menandakan kandungan karbohidrat pada pisang tidak terlalu banyak. Yang keenam, sebagian besar sampel makanan yang berubah warna ketika ditetesi betadin, maksud saya, memiliki rasa yang manis ketika dikunyah. Hal tersebut disebabkan karena sampel makanan tersebut mengandung karbohidrat. Nah, enzim petialin pada mulut itu memecah pati atau karbohidrat kompleks menjadi glukosa sederhana, sehingga timbullah rasa manis saat sampel makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah. Yang ketujuh, makanan yang mengandung karbohidrat namun setelah dikunyah masih menunjukkan perubahan warna yang hitam pekat. Kemungkinan disebabkan karena proses mengunyah yang kurang maksimal, sehingga proses pemecahan karbohidrat menjadi glukosa sederhana tidaklah sempurna. Yang kedelapan, untuk sampel makanan yang terasa manis saat dikunyah meskipun tidak mengandung karbohidrat yang ditandai tidak terjadinya perubahan warna saat ditetesi betadin. Pada praktikum ini contohnya tadi adalah buah jambu. Hal tersebut dikarenakan sampel makanan tersebut telah mengandung glukosa yang rasanya manis, sehingga terasa manis tanpa perlu dipecah oleh enzim petialin. Oke, selanjutnya kita lanjut kepada bagian kesimpulan dan saran. Pertama, kesimpulannya. Dari hasil analisis tabel percobaan yang telah saya kemukakan, saya sebagai peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, ketika sampel makanan yang mengandung karbohidrat ditetesi betadin, maka warna betadin akan berubah menjadi biru kehitaman yang mengindikasikan adanya kandungan karbohidrat pada sampel makanan yang diuji. Hal tersebut disebabkan karena iodin yang terkandung pada betadin akan berikatan dengan amilum yang terdapat pada sampel makanan sehingga membentuk senyawa kompleks amonium iodida yang berwarna biru kehitaman. Dari hasil percobaan, maka sampel makanan yang mengandung karbohidrat adalah pisang, biskuit susu, kentang, nasi, singkong goreng, roti, serta ubi. Yang kedua, ketika makanan yang tidak mengandung karbohidrat ditetesi betadin, maka warna betadin tidak akan berubah atau tetap kecoklatan. Hal tersebut mengidentifikasikan bahwa tidak adanya kandungan karbohidrat yang terkandung pada sampel makanan yang diuji. Tidak berubahnya warna betadin ketika bersentuhan dengan sampel makanan yang tidak mengandung karbohidrat disebabkan karena pada makanan tersebut tidak ada pati atau amilum yang mendukung terbentuknya ikatan antara iodin pada larutan betadin dan amilum pada sampel makanan, sehingga tidak akan terbentuk ikatan kompleks yang berwarna biru kehitaman. Dari hasil percobaan, maka sampel makanan yang tidak mengandung karbohidrat adalah pare, tahu, dan juga jambu. Yang ketiga, kepekatan warna yang dihasilkan ketika makanan yang mengandung karbohidrat ditetesi betadin dipengaruhi oleh jumlah karbohidrat yang ada pada sampel makanan, sehingga hal ini juga akan memengaruhi pada banyaknya jumlah ikatan antara iodin dan amilum. Semakin pekat warna hitam pada suatu sampel makanan, maka sampel makanan itu banyak mengandung karbohidrat. Namun sebaliknya, jika warna setelah
Ditetesi betadin tidak terlalu pekat, maka kandungan karbohidrat pada sampel makanan tersebut tidaklah terlalu banyak. Pada percobaan ini, makanan yang memiliki kandungan karbohidrat yang cukup banyak karena ditandai dengan berwarna hitam pekat setelah ditetesi betadin pada perlakuan 1 ialah biskuit susu, nasi, ubi, kentang, singkong goreng, dan juga roti. Sedangkan untuk sampel makanan yang memiliki sedikit kandungan karbohidrat di dalamnya ditandai dengan tidak terlalu pekat warna biru kehitamannya setelah ditetesi betadin pada perlakuan 1 adalah buah pisang. Yang keempat, enzim petialin terbukti dapat memecah karbohidrat kompleks menjadi glukosa sederhana serta maltose pada sampel makanan yang mengandung karbohidrat. Hal tersebut dibuktikan ketika sampel makanan dikunyah sekitar 3 hingga 5 menit dan terjadi perubahan rasa, terutama pada sampel makanan yang mengandung karbohidrat, yaitu berubah rasa menjadi semakin manis. Ketika sampel makanan yang dikunyah kemudian dikeluarkan dari dalam mulut lalu ditetesi betadin, ada sebagian sampel makanan yang tadinya terindikasi mengandung karbohidrat pada perlakuan 1, namun pada perlakuan 2 tidak terindikasi adanya kandungan karbohidrat di dalamnya. Hal tersebut juga membuktikan bahwa enzim petialin berhasil memecah karbohidrat menjadi glukosa dan maltosa. Namun enzim petialin tidak bisa selamanya berfungsi secara maksimal dikarenakan waktu yang dibutuhkan untuk memecah karbohidrat melalui proses pengunyahan setiap makanan berbeda. Sehingga kemungkinan amilum belum terpecah secara sempurna saat dikunyah di dalam mulut. Selanjutnya yang kelima, kesimpulan terakhir. Pada percobaan yang telah peneliti lakukan, enzim petialin bekerja secara maksimal pada sampel makanan berupa pisang dan kentang. Karena pada perlakuan 1, pisang dan kentang teridentifikasi memiliki kandungan karbohidrat di dalamnya. Sedangkan pada perlakuan 2, jumlah karbohidratnya berkurang atau hilang sama sekali dengan ditandainya warna betadin yang tidak terlalu hitam pekat ataupun warna betadinnya tidak berubah sama sekali atau tetap coklat. Sedangkan enzim petialin tidak bekerja secara maksimal karena membutuhkan proses pengunyahan yang lebih lama untuk memecah amilum. Hal tersebut terjadi pada sejumlah sampel makanan yang saya uji atau peneliti uji, yaitu nasi, biskuit susu, roti, ubi, dan singkong yang ditandai dengan tetapnya berwarna hitam pekat setelah ditetesi betadin. Kemudian saran. Setelah peneliti melakukan percobaan, terdapat beberapa kendala yaitu sukarnya sejumlah sampel makanan yang alot untuk dihaluskan seperti jambu ataupun ubi. Maka dari itu, peneliti sangat menyarankan untuk menggunakan blender atau ulakan batu untuk menghaluskan sampel makanan yang alot tersebut, sehingga proses pengujian akan dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, peneliti sangat menyarankan untuk menggunakan sarung tangan pada percobaan pertama dan kedua, agar kondisi tangan tetap terjaga. Untuk perlakuan atau percobaan kedua, peneliti sangat menyarankan juga untuk menggunakan masker karena pada perlakuan kedua sangat berkaitan erat dengan air liur yang mungkin banyak mengandung bakteri dalamnya. Selanjutnya ini sumber-sumber daftar pustaka yang saya gunakan. Setelah saya memaparkan hasil penelitian, selanjutnya saya akan memaparkan laporan tentang jawaban dari 3 pertanyaan fisika. Pertanyaan pertama adalah, jelaskan langkah-langkah utama dalam metode ilmiah. Jadi, metode ilmiah merupakan langkah-langkah sistematis yang biasa digunakan oleh ilmuwan untuk memecahkan masalah. Nah, dalam metode ilmiah terdapat 7 langkah utama untuk memecahkan masalah. Yang pertama tentunya diawali dengan rumusan masalah. Membuat rumusan masalah bertujuan untuk mengkerucutkan ruang lingkup berpikir kita dengan membuat pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Dan nantinya pertanyaan-pertanyaan tersebut harus diselesaikan, dipecahkan, dan diteliti hingga ketemulah jawabannya. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan keterangan. Nah, keterangan yang dikumpulkan itu adalah segala informasi yang mengarah dan dekat kepada pemecahan masalah. Hal tersebut sering disebut sebagai kajian teori, landasan teori, atau kajian pustaka. Yang ketiga adalah menyusun hipotesis. Hipotesis sendiri merupakan dugaan sementara atau jawaban sementara dari masalah yang seorang ilmuwan tersebut hadapi. Nah, hipotesis sendiri diambil berdasarkan kajian teori yang telah disusun sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah menguji hipotesis. Menguji hipotesis sendiri dilakukan dengan cara melakukan eksperimen. Dan yang kelima itu adalah mengolah data hasil percobaan dengan menggunakan metode statistik untuk menarik kesimpulan. Nah, data sendiri ada 2 jenis, yaitu data
kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif sendiri merupakan data yang disajikan dalam bentuk angka-angka dan rumus, sedangkan data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk lisan ataupun kata-kata dan bukan dalam bentuk angka. Nah, dalam praktikum kali ini saya menggunakan data kualitatif yang disusun secara melalui metode statistik, yaitu hasil penelitian dengan metode ini adalah data yang objektif dan tidak dipengaruhi rasa subjektivitas dari peneliti, dan sifatnya juga universal, yang mana bisa dilakukan dimanapun oleh siapapun dan akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Oke, setelah mengolah data menggunakan metode statistik, lalu kita analisis dan bahas hasilnya, kita bisa menarik kesimpulan. Nah, kesimpulan sendiri merupakan pendapat akhir dari seorang peneliti atau penulis laporan berupa pernyataan ringkas yang diambil dari suatu analisis, pembahasan suatu data, atau juga hasil dari suatu penelitian. Dan tahap akhir yang harus kita lakukan adalah mengkomunikasikan atau mempublikasikan hasil penelitian yang telah kita peroleh. Nah, caranya adalah kita bisa melakukan seminar, kita bisa membuat laporan, juga adalah bagian dari mengkomunikasikan hasil penelitian, dan kita juga bisa membuat sebuah video memaparkan hasil penelitian kita lalu di-share ke sosial media kita. Selanjutnya, pertanyaan kedua, berdasarkan percobaan yang telah kamu lakukan, kelompokkan kegiatan yang telah kamu lakukan ke dalam tahapan metode ilmiah. Tentunya pada percobaan kali ini saya telah melalui 7 tahapan utama metode ilmiah yang diawali dengan membuat rumusan masalah. Saya sudah membuat 4 rumusan masalah yang nantinya harus saya cari penyelesaian jawabannya. Rumusan masalah tersebut telah saya paparkan dalam video. Kemudian yang kedua, saya juga telah mencari informasi terkait penyelesaian permasalahan yang saya hadapi dalam bentuk landasan teori ataupun kajian pustaka. Landasan teori tersebut telah saya paparkan dalam video. Kemudian yang ketiga, saya membuat hipotesis atau dugaan sementara terkait dengan penyelesaian masalah yang saya hadapi. Hipotesis yang telah saya susun tersebut juga telah saya paparkan pada video. Kemudian yang keempat, saya menguji kebenaran hipotesis dengan cara melakukan eksperimen yang telah saya paparkan juga dalam video. Eksperimen yang saya lakukan adalah menguji kandungan karbohidrat pada sampel makanan dan menguji keberadaan enzim petialin pada mulut. Kemudian yang kelima adalah menyusun data dengan metode statistik, yaitu saya telah menyusun data saya yang tergolong kualitatif ke dalam bentuk tabel, dan penyusunan data tersebut setelah saya paparkan dalam video. Selanjutnya adalah setelah menyusun data tersebut tentunya dianalisis juga. Tahap selanjutnya saya menarik kesimpulan yang merupakan pendapat akhir saya yang didapat dari analisis data pada hasil-hasil sebelumnya. Bentuk dari kesimpulan ini adalah ringkasan yang sederhana. Dan kesimpulan yang telah saya buat juga telah saya paparkan pada video. Dan terakhir adalah mengkomunikasikan hasil penelitian. Tentunya dengan membuat laporan, saya telah mengkomunikasikan hasil penelitian saya, dan saya juga telah membuat video dan memaparkan hasil penelitiannya yang bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil penelitiannya. Itu saja video praktik kelompok peminatan MIPA yang dapat saya tampilkan. Sebelum saya mengakhiri video, saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Yang pertama adalah makanan merupakan anugerah Tuhan yang terbaik yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Karena pada makanan tentunya terdapat zat-zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Untuk mengetahui zat-zat tersebut, tentunya kita harus melakukan uji makanan. Dengan kita melakukan uji makanan, kita akan mengetahui zat-zat apa saja yang terkandung di dalam makanan. Dengan kita mengetahuinya, maka kita bisa memilih makanan apa saja yang layak untuk dikonsumsi kita, tergantung dengan kebutuhan zat pada tubuh kita. Sebagai contoh, jika seseorang ingin menurunkan berat badannya atau ingin diet, tentunya ia harus menghindari makanan yang mengandung karbohidrat. Dengan dia melakukan uji makanan, lalu ia dapat mengidentifikasi makanan apa saja yang mengandung karbohidrat, maka
untuk menurunkan berat badannya, ia bisa menghindari makanan yang mengandung karbohidrat. Selanjutnya pesan yang kedua adalah, sebenarnya menurut saya metode ilmiah tidak hanya cocok untuk digunakan para ilmuwan untuk menyelesaikan masalah. Namun bagi manusia seperti kita bisa menggunakan metode ilmiah untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Karena dengan kita menggunakan metode ilmiah untuk menyelesaikan masalah, maka proses penyelesaian masalahnya akan lebih sistematis dan tentu hasil dari penyelesaian tersebut akan lebih maksimal. Sekian, itu saja pesan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu selaku guru penguji ujian praktik kelompok peminatan MIPA. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.